Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas yaitu teorema Pitagoras. Yang pertama adalah pengertian teorema Pitagoras dan kegunaannya dalam menentukan sisi dalam segitiga siku-siku. Langsung saja kita bahas materinya. Teorema Pitagoras. Siapakah Pitagoras? Jadi Pitagoras ini adalah penemu dari teorema ini. Jadi Pitagoras ini nama orang. Ini fotonya ya. Pitagoras lahir di Pulau Samos pada tahun 570 sebelum Masehi di daerah Ionia, di mana Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Juga dikenal sebagai bapak bilangan, ia seorang pemikir yang hebat. Selain menemukan dalil Pitagoras, ia juga menemukan bahwa nada suara yang dihasilkan dari suatu dawai yang bergetar bergantung dari panjang talinya. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi terpanjang suatu segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi-sisi yang lain. Artinya, teorema Pitagoras ini berkaitan erat dengan segitiga siku-siku. Kemudian, teorema Pitagoras untuk sisi-sisi segitiga. Di sini ada gambar segitiga siku-siku ABC. Siku-siku di sudut A, di mana sudut A ini berhadapan dengan sisi BC, maka sisi BC ini karena berhadapan dengan sudut siku-siku disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Nah, sedangkan yang AC ini disebut sebagai sisi siku-siku dan AB juga sisi siku-siku. Apa sih beda dari keduanya ini? Kita lihat pengertiannya. Sisi siku-siku adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Pada segitiga ABC di samping, sisi siku-sikunya adalah AB dan AC. Sedangkan sisi miring atau hipotenusa adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Artinya, untuk menentukan mana sisi miring, mana yang bukan, kalian lihat mana sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Tanda sudut siku-siku seperti sudut A ini, ada kotaknya ini ya. Atau besar sudutnya 90 derajat. Jadi pada gambar di samping sisi miringnya adalah BC. Nah, bunyi teorema Pitagoras itu sendiri adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Artinya untuk mencari sisi miring, kita jumlahkan kuadrat dari sisi siku-sikunya, yaitu AB dan AC. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, pada segitiga ABC, siku-siku di A, berlaku rumus. Ini gambarnya yang di atas, saya pindah ke sini ya. Kemudian kita tentukan dulu nama dari sisi-sisinya. Kalau tadi namanya 2 huruf, sekarang kita buat 1 huruf. Caranya gimana? Nah, kita lihat sisi BC ini berhadapan dengan sudut A. Maka sisi BC ini kita namakan dengan sisi A, hurufnya kecil. Sisi AC berhadapan dengan sudut B, maka dia dinamakan dengan sisi B. Dan sisi AB berhadapan dengan sudut C, maka kita namakan sudut C. Sehingga berlaku rumus berdasarkan bunyi teorema Pitagoras tadi, bahwa kuadrat sisi miring, jadi BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu AC dikuadratkan ditambah dengan AB kuadrat. Kita ganti BC kuadratnya dengan nama sisi yang sudah kita buat tadi. BC diwakilkan dengan A, jadi A kuadrat sama dengan AC, yaitu B kuadrat, dan AB adalah C, maka C kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat.
Kemudian dari satu rumus ini bisa kita turunkan untuk mencari sisi siku-siku yang lainnya, yaitu mencari B kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring. Jadi A kuadrat kita kurangkan dengan sisi siku-siku yang sudah diketahui. Kemudian untuk mencari C kuadrat sama, yaitu sama dengan kuadrat sisi miring dikurang kuadrat sisi siku-siku yang lain yang diketahui. Nah, yang di atas ini untuk menentukan sisi miring. Jadi untuk menentukan sisi miring ini kita jumlahkan. Sedangkan untuk menentukan sisi siku-siku ini kita kurangkan. Jadi hurufnya ini tidak baku ya. Jadi bisa saja nanti setiap segitiga itu kalau namanya berbeda, itu beda lagi rumusnya. Jadi yang harus kalian pahami adalah konsepnya, bahwa untuk mencari sisi miring itu kita jumlahkan kuadratnya sisi yang lain. Untuk mencari sisi siku-siku berarti kita kurangkan. Langsung saja lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu menggunakan teorema Pitagoras yang pertama, yaitu untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika sisi lain diketahui. Artinya dari ketiga sisi itu ada satu sisi yang belum diketahui, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menjawab ini. Contoh soal, gunakanlah teorema Pitagoras untuk menghitung nilai X pada setiap gambar berikut. Ini gambar yang pertama. Ada segitiga ABC, sudut siku-sikunya di B. Kemudian gambar yang kedua atau yang B, ini nggak ada nama, cuman disuruh cari nilai X. Oke, kita jawab satu persatu ya, tolong diperhatikan. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Kita lihat gambar di sini. Sudut siku-siku di B. Jadi di hadapannya adalah sisi miring. Jadi namanya, karena sudut B berhadapan dengan AC, maka kita kasih nama B. Nah, berarti B ini adalah sisi miring, karena dia berhadapan dengan sudut siku-siku. Maka untuk mencarinya, kita apakan? Kita jumlahkan. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Kok beda? Tadi sudah saya jelaskan bahwa rumus itu tidak baku ya hurufnya. Jadi kita hanya memahami saja konsepnya. Jadi kita melihat mana yang sisi miring, mana yang bukan. Ketika dia sudut siku-sikunya di B, maka rumusnya berbeda. Jadi untuk mencari sisi miringnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi yang kalian pahami, untuk mencari sisi miring kita jumlahkan, untuk mencari sisi yang lain kita kurangkan. Kemudian kita lanjutkan, B kuadrat sama dengan A kuadrat itu adalah yang sisi BC karena berhadapan dengan A, maka 4 dikuadratkan. Kemudian C itu adalah sudut C ini berhadapan dengan AB, maka AB ini adalah 3, yaitu C sama dengan 3, maka 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. B kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. B kuadrat sama dengan 16 tambah 9 adalah 25. Kemudian kita akarkan. B sama dengan akar pangkat 2 dari 25. Maka B sama dengan 5. Jadi nilai B adalah 5. Kemudian yang B, gambar yang kedua, sama kita tentukan dulu ini yang dicari sisi miring atau yang lain. Ini diketahui ada sudut siku-sikunya. Nah, di sini kalau kita bingung, ini miring semua, Pak. Ya, kalau untuk menentukannya ya kita lihat mana sudut siku-sikunya, kemudian dia berhadapan dengan sisi yang mana. Jadi sisi miringnya adalah yang nilai 15. Berarti kalau sisi miringnya sudah diketahui, yang tidak diketahui ini adalah sisi siku-siku. Jadi X ini adalah sisi siku-siku, maka untuk mencarinya kita kurangkan. Jadi X kuadrat sama dengan
15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 225 dikurang 81, yaitu X kuadrat sama dengan 144, dan X sama dengan akar pangkat 2 dari 144, yaitu X sama dengan 12. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, kegunaannya adalah untuk menentukan apakah tiga bilangan itu termasuk triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Yaitu tiga bilangan yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Artinya, kalau kita masukkan ke dalam rumus teorema Pitagoras, maka dia memenuhi. Misalnya seperti ini. Tiga bilangan A, B, dan C disebut triple Pitagoras jika ketiga bilangan itu memenuhi hubungan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana A adalah ukuran sisi terpanjang, artinya ukuran yang paling besar dibanding dengan yang lain. Itu yang dijadikan dengan A, dijadikan sebagai A, sedangkan yang lain terserah, boleh B dengan C, nggak ada aturan. Kemudian, oke, langsung saja kita bahas contoh. Di sini ada contoh, yaitu apakah ketiga bilangan berikut merupakan triple Pitagoras. Yang pertama, A 15, 8, dan 17, B 5, 14, dan 10. Kita kerjakan yang pertama, A. Di sini ada 15, 8, dan 17, maka yang paling besar yang mana? Ya, benar, A 17. Sedangkan yang B boleh 8 atau 15, balik juga masalah, yang penting A nya yang paling besar. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. A nya ganti 17 kuadrat, B ganti dengan 15 kuadrat, jadi C ganti dengan 8, jadi 8 kuadrat. 17 dikuadratkan adalah 289, sama dengan 15 kuadrat 225, ditambah 8 kuadrat 64. Kita jumlahkan, ternyata hasilnya sama. Jika hasilnya sama, maka ini termasuk triple Pitagoras. Jadi gimana kalau yang kedua ini? Apakah sama triple Pitagoras atau bukan? Oke, kita bahas saja. 5, 14, 10, yang mana yang paling besar? Ya, 14, jadi A adalah 14, B-nya 5, dan C-nya 10. Sama caranya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana A 14 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 14 dikuadratkan 196, sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 10 kuadrat 100, dijumlahkan jadi 125. Nah, 196 itu tidak sama dengan 125. Jadi, kita ganti simbolnya, bukan sama dengan, tetapi tidak sama dengan. Nah, kalau seperti ini dia tidak sama dengan, artinya ini bukan triple Pitagoras. Artinya bukan tiga bilangan yang membentuk segitiga siku-siku. Gimana, paham? Ya, semoga paham ya. Kita lanjutkan yang terakhir dari materi ini. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai 3 manfaatnya, yaitu menentukan jenis segitiga. Apakah dia siku-siku, apakah dia lancip atau tumpul, jika diketahui semua sisi-sisinya. Di sini ada gambar segitiga siku-siku, siku-sikunya di A. Ya, sama seperti tadi menentukan namanya. Nah, di sini kebalikan teorema Pitagoras adalah apabila dalam segitiga ABC siku-siku di A berlaku hubungan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka sudut A adalah sudut siku-siku atau besar sudut A 90 derajat, seperti yang saya sudah bilang tadi. Kemudian dari kebalikan teorema Pitagoras ini dan triple Pitagoras dapat kita ketahui segitiga siku-siku atau bukan dengan ketentuan sebagai berikut.
Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka dia adalah segitiga siku-siku. Jika A kuadrat lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi yang lain, maka dia segitiga tumpul. Tetapi jika A kuadrat atau kuadrat sisi miring dikuadratkan itu kurang atau lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka dia termasuk segitiga lancip. Jadi kalau dia sama dengan segitiga siku-siku, kalau lebih dari dia segitiga tumpul, kalau dia kurang dari dia segitiga lancip. Contoh soal untuk lebih jelas ya. Tentukan jenis segitiga berikut jika diketahui ukuran sisi-sisinya. Yang pertama, A 6 cm, 10 cm, dan 8 cm. B 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Dan terakhir C 13 cm, 9 cm, dan 7 cm. Kita jawab, nggak usah bingung, kita bahas dengan tuntas, oke? Yang pertama yang A. Misalkan sisi terpanjang adalah A dan sisi yang lainnya B dan C. Sama seperti tadi, yang A itulah sisi yang terpanjang. Maka yang kita tentukan yang A ini adalah yang mana? Dari 6, 10, dan 8. Jadi yang paling besar adalah 10. Jadi A 10, B 8, dan C 6 cm. Sama A kuadrat titik-titik B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi A kuadrat, jadi A nya adalah 10 dikuadratkan, titik-titik B kuadrat 8 kuadrat ditambah C kuadrat 6 kuadrat. Kemudian 10 dikuadratkan 100, titik-titik 8 kuadrat 64 tambah 6 kuadrat 36, 100 titik-titik 100. Jadi mana hubungan yang paling pas? Sama dengan, lebih kecil atau lebih dari? Ya, sama dengan. Jadi kalau dia sama dengan, maka dia termasuk segitiga siku-siku. Kemudian yang B 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Nah, yang mana yang paling besar? Yang A nya adalah 6, B nya 4, dan C nya 5 cm. Sama caranya, A kuadrat titik-titik B kuadrat tambah C kuadrat. A nya 6 kuadrat, titik-titik B 4 kuadrat, dan C nya 5, jadi 5 kuadrat. 6 kuadrat 36, titik-titik 16 ditambah 25, jadi 36 titik-titik 41. Jadi tanda yang paling pas itu adalah kurang dari. Jadi karena dia kurang dari, ini termasuk segitiga lancip. Kemudian yang C yaitu 13 cm, 9 cm, dan 7 cm. Kita tentukan mana yang paling besar. Ya, yang A nya adalah 13 cm, B nya 9 cm, dan C 7 cm. Maka sama cara mengerjakannya, A kuadrat titik-titik B kuadrat tambah C kuadrat. Kenapa titik-titik? Mungkin dari tadi bingung. Ini untuk menentukan atau mengisi tanda mana yang paling pas, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. A 13 kuadrat ya, B nya 9 kuadrat, dan C nya 7 kuadrat. 13 dikuadratkan adalah 169 titik-titik 9 kuadrat 81, 7 kuadrat adalah 49. 169 titik-titik 81 tambah 49 adalah 130. Maka tanda yang paling pas yang mana? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Maka kalau dia lebih besar, maka segitiga ini termasuk segitiga tumpul. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu lagi dengan pelajaran selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.